Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Di zaman sekarang banyak pemuda dan pemudi yang pacaran. Memang kalau dirasa-rasa sesuai dengan syahwat, pacaran tuh enak katanya. Tapi sebetulnya musibah. Kenapa saya sebut musibah? Karena pertama, orang yang pacaran itu hatinya akan selalu ingat orang yang ia sukai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Salat pun tidak khusyuk, bahkan terkadang kurang ikhlas. Sementara Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi ketika orang pacaran, jatuh cinta kepada wanita, dia akan menyebabkan berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih merasa nikmat ketika mengingat si dia yang dia cintai. Musibah yang kedua apa? Dari pacaran. Dia akan jatuh kepada perbuatan zina. Zina hati, zina mata, zina telinga, zina tangan. Ya. Sementara Rasulullah SAW sabda, al-ainani tazniyan, mata bisa berzina dan zinanya adalah melihat. Telinga bisa berzina kata Rasulullah dan zinanya dengan mendengar. Hati pun berzina, berzinanya dengan berpikir. Memang kelihatannya nikmat tapi azab. Musibah selanjutnya, dia akan menyebabkan jatuh kepada larangan-larangan syariat. Apa larangan syariat? Pertama, berdua-duaan. Berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram dilarang. Kata Rasulullah SAW, tidaklah dua sejoli, dua laki-laki dan wanita yang berdua-duaan tanpa mahram, maka yang ketiganya setan, kata Rasulullah. Yang kedua, dia akan berpegang-pegangan. Padahal kata Rasulullah SAW, la'an yut'ana ra'su ahadikum bihadidatin. Lebih baik kepala seseorang ditusuk oleh besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Iya. Demikian pula larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Sedangkan pacaran sudah pasti mendekati zina. Musibah apa lagi yang bisa kita ketahui dari pacaran? Seseorang ketika dia sangat mencintai seorang wanita atau wanita mencintai laki-laki dalam pacaran itu, dia akan tersiksa batinnya oleh cinta tersebut. Ketika jauh disiksa oleh rasa rindu. Ketika dekat tersiksa ya dengan apa? Khawatir untuk berpisah dengannya. Disiksa juga dengan kecemburuan. Disiksa juga dengan perasaan-perasaan berburuk sangka terhadap pasangannya. Sehingga akhirnya ya hari-harinya hatinya itu tersiksa. Ya dengan apa? Dengan mencintai orang yang sebetulnya tidak berhak untuk dia cintai, bukan pasangannya. Dia bukan suaminya, bukan istrinya. Makanya kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mencintai sesuatu ya secara berlebihan, dia akan tersiksa dengan cinta tersebut. Dia akan tersiksa ketika jauh dengan rasa rindu. Ketika dekat dia takut untuk berpisah. Dalam dua keadaan pun dua-duanya tersiksa hatinya itu. Sedangkan mencintai Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah seseorang tersiksa karenanya. Maka ya akhi, azakallahu wa iyyakum. Orang yang pacaran, kita lihat terkadang tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia ya terkadang kita lihat ada orang yang sudah faham, sudah ngaji, tapi ketika ia pacaran, ia tidak peduli dengan batasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia lebih mengedepankan syahwatnya. Dia lebih mengedepankan panggilan pacarnya.
Padahal kewajiban seorang muslim mengedepankan panggilan Allah dan Rasulnya dong. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, sedangkan pacaran tidak menghidupkan hati. Ketika seseorang lebih menyahut panggilan pacarnya daripada panggilan Allah dan Rasulnya, dia lebih mencintai pacarnya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Terkadang tak terasa ia jatuh kepada pengambil tandingan selain Allah dalam cinta. Padahal Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bagaimana kalau dia mencintai tandingan itu melebihi cinta dia kepada Allah? Jelas itu lebih syirik lagi ya akhi. Orang yang pacaran seakan tidak percaya kepada takdir Allah, bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka disuruh jangan pacaran, khawatir kalau pasangannya akan diambil orang. Padahal yang namanya jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah tentukan. Kalaupun dia pacaran 10 tahun, kalau Allah takdirkan bukan istrinya, tak akan pernah ia menjadi istrinya. Dosa jelas. Sementara untuk menjadi istri belum tentu. Subhanallah ya akhwat Islam, azakumullah. Merugi kalau begitu. Berbeda dengan orang yang yakin kepada takdir, bahwa jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Dia yakin bahwa walaupun saya tidak pacaran, Allah akan berikan kepada saya jodoh. Justru ketika saya mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah berikan kepada saya insya Allah yang lebih daripada ketika pacaran. Kenapa? Karena ketika pacaran seseorang itu gelap mata, akhi. Dia tidak bisa memandang dengan akal yang sehat. Apakah pasangannya itu baik buat dirinya atau tidak? Yang terlihat oleh matanya dia cantik. Yang terlihat oleh matanya dia baik. Dia pun memandang baik itu dengan cinta butanya, bukan dengan cinta Allah dengan ridhonya. Tapi orang yang tidak pacaran, dia memikirkan segala sesuatu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhwat Islam, pacaran bukanlah dari Islam, dan tidak ada yang namanya pacaran Islami dalam Islam. Semua pacaran haram, walaupun diberikan embel-embel pacaran Islami. Yakinlah bahwa jodoh itu telah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Maka kewajiban kita adalah untuk menaati Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Kewajiban kita adalah untuk lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya daripada cinta kepada manusia. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan bila hati kita terpaut oleh seorang wanita, kemudian kita pun pacaran dengannya. Sudahlah, belum tentu jodoh, namun sudah pasti dosa. Sudah begitu hati kita terhalang dari berbagai macam kebaikan, berupa cinta Allah, cinta Rasulnya. Sudah begitu menyebabkan kita akhirnya berpaling dari menaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.